Pada tahun 1995 saya membeli tanah peladangan di Umbul Karoka. Dahulu disebut Desa Gedung Aji, Kecamatan Menggala, Kabupaten Lampung Utara. Dan saat ini telah berubah menjadi Desa Aji Murni, Kecamatan Gedung Aji, Kabupaten Tulang Bawang. Saya membeli tanah tersebut dengan alas hak sebagai berikut. Segel tanggal 15 Januari 1989 yang menyatakan tentang keberadaan tanah di Umbul Karoka. Lalu ada surat keterangan tanah tanggal 20 Februari 1995. Ada berita acara tua-tua kampung tanggal 20 Februari 1992. Lalu diterbitkanlah akta jual beli dengan nomor 36 garing HJB 1995 tanggal S 1548 garis miring BPN titik 02 garing KP titik 02 garing 2000 tanggal 26 September tahun 2020. Jadi disitalah tanah saya tersebut oleh pihak BPN karena saya tidak memiliki kemampuan membayar. Lalu pada tahun 2023 kondisi saya sudah mulai membaik dan saya lakukan penebusan. Saya bayar seluruh hutang saya kepada pihak PT BNI Cabang Metro, dan dari situ saya dinyatakan selesai atau lunas. Muncullah surat tanda terima barang jaminan dengan nomor CFM-BNI/106C tanggal 5 Februari 2023. Nah, di situ ada pada nomor urut ke-8 dan ke-10 itu menyebutkan akte jual beli atas tanah yang di Umbul Karoka tersebut sebagai jaminan. Dan pada satu hari kemudian, yaitu pada tanggal 6 Februari, pihak KP2LN atau BPN Cabang Bandar Lampung dia menerbitkan surat nomor S39 garing BPL titik 02 garing KP 03 garing 2003 yang isinya adalah permintaan pencabutan pemblokiran barang jaminan atas nama Sugiarto. Ini semua ada buktinya. Lalu pada tahun 2023 saya lunas ya. Pada tahun 2028 saya ke lokasi untuk mengecek tanah saya tersebut. Sampai di lokasi ternyata tanah saya sudah ditanami pohon sawit. Lalu saya mencari tahu siapa yang menanam. Informasi yang saya dapat itu adalah satu perusahaan besar di Lampung. Usut punya usut, ternyata itu adalah anak perusahaan dari PT Bumi Waras, yaitu PT GMPK Gunung Mas Persada Karya. Akhirnya saya coba mengurus, dan saya sempat mengirim somasi, namun sampai detik ini juga nggak ada ceritanya seperti apa itu. Ya mungkin karena kehebatan daripada perusahaan-perusahaan besar itu yang menginjak-injak harga diri, martabat, dan merampas hak rakyat itu udah kebiasaan itu yang mungkin menjadi pertimbangan sehingga surat saya diabaikan. Lalu pada tahun 2023 karena tidak ada kejelasan, saya langsung mengurus untuk meningkatkan status tanah saya tersebut dari akta jual beli menjadi SHM. Lalu di kantor BPN saya serahkan itu dokumen-dokumen asli, bukti-bukti ada semua dari pihak BPN, dan
saya diwajibkan untuk membayar, dan saya bayar. Ini bukti ada surat perintah store BPN, tanda terima pembayaran, isi pengurusan, dan bukti transfernya ada semua ada lengkap. Dan terhadap tanah tersebut saya juga membayar pajaknya saya bayar semua, pajak bumi dan bangunan. Lalu saat saya pengurusan itu pada beberapa bulan kemudian, pengurusan saya dihentikan oleh pihak BPN dengan alasan bahwa berkas permohonan saya ditutup karena tumpang tindih. Itu yang mengeluarkan surat berita acara tersebut adalah Bapak Abdul Haris pada tanggal 25 bulan 7 kalau tidak salah. Jadi ada bukti, semua ada itu. Ini yang menjadikan kekecewaan saya sebagai warga negara. Kenapa? Satu, pihak BPN tidak pernah dan tidak memberikan penjelasan tentang surat pernyataannya, berita acara tersebut, yang menyatakan bahwa berkas ditutup tanpa bisa memberikan penjelasan tentang tumpang tindih tersebut dengan siapa. Itu yang pertama, saya kecewa. Kedua, padahal pihak BPN mengerti dan mengetahui bahwa tanah tersebut adalah milik saya sesuai AJB nomor 36 dan 37. Hal ini bisa dibuktikan dengan surat tembusan dari BPN. BPN menerima itu tembusan, ini mengetahui. Dan yang ketiga, jujurnya pihak BPN tidak bisa melindungi hak-hak saya sebagai warga negara dengan dinyatakan bahwa proses berkas tersebut ditutup karena tumpang tindih tanpa alasan yang jelas yang bisa dimengerti. Itu BPN sendiri mengerti tanah saya, BPN sendiri yang mengeluarkan terkait surat-surat tentang tanah tersebut, tapi nyatanya saya semacam abaikan. yang membuat saya kecewa. Jadi pertanyaan saya sekarang, harus kemana saya mencari keadilan terhadap hak-hak saya sebagai warga negara? Kenapa saya membeli tanah tersebut dengan jerih payah, bukan dengan hasil kejahatan? Dan saya membeli dengan tidak baik, syarat-syarat saya jual beli saya penuhi. Nah ini, jadi saya mohon kepada semua pihak untuk menggunakan hati nurani, jangan mengabaikan hak rakyat kecil. Kalau memang hukum tidak bisa diandalkan di Indonesia, ya hukum rimba, gitu loh. Saya minta kepada Presiden Jokowi sesuai dengan program Nawacita, kemana nih saya harus berlindung, kemana saya harus mencari hak saya. Saya minta Satgas Mafia Tanah bergerak lindungi saya. Saya sebagian kecil korban-korban mafia tanah di Indonesia. Kalau sih bukan mafia tanah, tidak semudah itu. Pengusaha besar mempermainkan dan merebut hak-hak rakyat kecil, dan tidak semudah aparatur negara itu berpihak pada salah satu pihak, harus berpihak pada kebenaran. Ini enggak saya lihat, saya tidak bisa mendapatkan gitu, perlakuan daripada aparatur negara katanya mengayomi melindungi negara. Aparatur negara catat, aparatur negara dibayar oleh rakyat, saya dibayar. Tolong dilindungi hak kami sebagai rakyat. Wakil-wakil rakyat, tolong perhatikan, jangan wakil-wakil rakyat malah seperti raja. Itu ya, wakil-wakil rakyat itu wakilnya saya juga, bukan terus rakyat itu melayani wakil rakyat, balik itu ya. Rasa itu menjadi ada yang salah sedikit ini ya. Iya. Batas lahan, asal usul lahan. Nah ini Pak ceritanya lahan ini
mulainya dari sana, dari timur, ke baratnya 500, ke selatannya 400, belok lagi ke timurnya 500. Jadi 5 kali 4. Ketemunya 20 hektar. 20 hektar. Itu cerita. Waktu yang beli sama Bapak. Kronologisnya. Oke. Lebar di sini, tengahnya kecil. Ada sawit besar, karena lebar lagi. Saya beli dari Pak Suwandi, lalu saya titipkan kepada Pak Sam. Inilah batasannya, lebih kurang ada di sini 400 kali 500 ini. Aslinya 600 kali 500, tapi yang 10 hektar sudah saya lepaskan, sehingga tersisa 400 kali 500. Gitu. Nanti di sana ketemu ada sungai, aliran air kecil tuh, semacam sungai kecil. Itu batasan itu. Ya. Yang kejauhnya Pak, ini aja Pak. Susah. Yang penting kan sudah di lokasi, Bapak sudah ngomong. Nanti Iqbal dia membenar. Iya, ini bukti kita ada ngomong punya saya, katanya kan. Sudah terpikir on saya. Yang dulu.